Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran kewirausahaan yang di sini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya dalam memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Ya. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja. Alangkah baiknya jika kita terus menjaga diri kita masing-masing terlebih dahulu sebelum kita menjaga orang lain. Jadi intinya itu kita harus tetap waspada lan eling lan waspada, yaitu kita bisa menjaga kondisi kita terlebih dahulu, karena di sini juga gimana ya, masih situasinya kurang kondusif, masih ada virus COVID-19 itu yang membuat kita harus belajar secara online. Di sini kembali lagi ya dalam pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah belajar tentang materi-materi apa itu kewirausahaan, terus bagaimana sih cara menerapkan sikap dan perilaku kewirausahaan, terus bagaimana kita menerapkan contoh-contoh dari karakteristik dari kewirausahaan itu tersebut. Jadi di sini kita akan mengulang lagi, tetapi kita lebih pada materi yang tentang bagaimana sih kita membuat sebuah produk seni untuk bisa kita jual. Mungkin seperti itu nanti materi ke depan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama mungkin kita akan mengulang lagi ya, sebenarnya kewirausahaan itu apa sih. Jadi kita berawal dari itu dulu, bagaimana kita mengerti dulu sih tentang kewirausahaan itu sendiri. Di sini ada beberapa pengertian, yaitu menurut dari para ahli. Yang pertama menurut Shufari, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui beberapa guna ekonomisnya akan dijual. Ya, terus menurut Robin adalah sesuatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Jadi di sini bagaimana proses seseorang untuk bisa ya mencari peluang dan bisa untuk membuat produk untuk menginovasi dari era globalisasi saat ini ya. Mungkin kita lanjut ya. Di sini saya akan mengenalkan tokoh wirausaha. Di sini mungkin kalau di daerah Jogja mungkin sudah teman-teman pada sudah tahu ya. Di sini ada Raminten Hamzah Batik yang ada di Malioboro. Kalau teman-teman pada pernah main ke Malioboro pastinya tahu itu tokonya, dan pasti juga pernah untuk mengunjungi toko tersebut, mungkin disuruh observasi atau ingin membeli barang-barang produk kerajinan ataupun ingin membeli kenang-kenangan atau oleh-oleh dari Jogja, itu pasti teman-teman pada tahu. Ya, di sini sebelum kita masuk pada materi, saya akan memberikan contoh, yaitu beberapa contoh produk mungkin bisa menjadi referensi buat siswa-siswa nanti buat untuk membuat produk tersebut secara kelompok yang sudah kemarin dibagi melalui grup-grup WA ya. Jadi sudah dibagi, mungkin satu kelompok itu rencananya ke depan dari kewirausahaan ini mau membuat apa sih sebenarnya. Ini ada yang pertama mungkin ada kerajinan tangan, yang kedua ada gantungan kunci, sketsa wajah, stiker, sablon, stensil art,
atau macam-macam hiasan dinding yang lainnya yang nanti tentunya mudah dibuat dan mudah untuk dipasarkannya. Dari siswa-siswa juga pastinya sudah diberi pelajaran tentang dasar-dasar kreativitas, tentunya sudah mengenal dari unsur-unsur seni rupa maupun prinsip-prinsip seni rupa itu sendiri. Lah, dari situ kita itu punya pegangan gitu loh. Kita sudah tahu bagaimana cara untuk menerapkan unsur dan prinsip seni rupa itu, kita akan aplikasikan ke dalam produk kewirausahaan yang nantinya kita akan bisa menjual produk itu sendiri. Ya, di sini ada mungkin pemanfaatan botol bekas ini ya, bisa menjadikan sebuah vas bunga ataupun kap lampu ataupun yang lainnya, dan cara pembuatannya yang mudah dan yang jelas bisa memanfaatkan barang bekas. Yang kedua, kita bisa bikin cover stiker. Jadi ketika orang-orang mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ingin membuatkan stiker produk makanan ataupun stiker apapun itu, bisa kita membuka jasa membuatkan stiker atau brand ya, brand untuk stiker kemasan ataupun yang lainnya. Ya. Yang ketiga ada jasa desain, yaitu bagaimana kita membuat desain poster terus kita akan memasarkannya. Jadi ini adalah contoh dari desain posternya. Lalu kita besok akan bagaimana sih cara membuatnya, terus bagaimana cara untuk menerapkan bagaimana bagusnya di bingkai atau enggak, terus cara memasarkannya nanti akan belajar di situ. Terus mungkin ada kalau jurusan tekstil ya, ini lah bisa membuat ini seperti kain ini. Ini kain batik, yaitu batik abstrak, karena pembuatannya yang cepat dan hasilnya juga bagus. Ini juga bisa membuat seperti ini, membuat batik, produk kerajinan batik. Ataupun kita bisa bikin shibori batik. Jadi kita juga pernah mendapatkan mata pelajaran itu di semester awal, masih bisa kita terapkan untuk membuat, lah ini seperti ini bisa kita bikin masker, ataupun kita bisa bikin bandana ataupun yang lainnya yang mungkin bisa diolah menjadi tas ataupun yang lainnya seperti itu. Ini ada contoh-contohnya banyak, seperti ini juga ada. Terus seperti ini, pastinya teman-teman juga sudah pada bisa membuatnya. Mungkin kalau nggak bisa ya kita belajar dahulu bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Terus mungkin ada ini, kalau yang sudah punya bakat bisa dikembangkan lewat jasa membuat sketsa wajah. Itu juga bisa membuat bagaimana mencari peluang agar produk kita itu berbeda dengan yang lain. Mungkin kita menambahkan tulisan ataupun yang lainnya, mungkin agar bisa untuk menjadi inovasi dan membedakan dengan produk yang lain. Oke, ini kita itu contoh-contoh produknya. Kita lanjut lagi bagaimana. Terus kalau ada yang tanya, ngapain sih belajar tentang kewirausahaan kalau kita cuma membuat produk terus menjual? Lah, di sini juga ada dari tujuan kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang pertama itu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Tentunya kita akan menghadapi yaitu tentang era globalisasi, revolusi industri 4.0 yang mendorong kita untuk terus berinovasi dan menjual produk-produk kita melalui digital yang sudah disediakan.
Yang ketiga, mungkin ada mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu. Terus kita akan manfaat dari kewirausahaan tersebut apa sih? Yang pertama, menambahkan daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. Itu ya. Yang keempat yaitu ketika kita mendirikan sebuah mungkin bisnis atau usaha, kita juga akan berlatih tentang mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur menghadapi pekerjaan. Tuh ya. Dan mungkin dari sikap-sikapnya itu mungkin kemarin juga sudah kita pelajari, tetapi di sini saya akan lebih mematangkan lagi bahwa yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang kewirausahaan itu yang pertama yaitu mampu dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandasan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Jadi dalam mata pelajaran ini juga kita itu berlatih bagaimana sih dalam menyikapi kalau besok kita bekerja gitu di luar sana, ketika kita lulus untuk tidak melanjutkan ataupun melanjutkan dalam perguruan tinggi, kita sudah mempunyai bekal yaitu kewirausahaan tersebut. Kita sudah mulai dari, mungkin kalau yang niat serius dari sekarang, mungkin 3 tahun atau 4 tahun ke depan akan menjadi hasil yang sangat luar biasa. Itu ya. Nah, di samping harus memiliki sikap dan perilaku tersebut, di atas sebagai seorang wirausaha harus juga memiliki keterampilan untuk menunjang keberhasilannya. Jadi ketika kita sudah bisa membuat produk, bisa memasarkannya, kita juga harus punya keterampilan dasar sebelum kita membuat produk, sebelum kita bergerak untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, yaitu sikap spiritual dan mental itu sangat erat. Jadi jika kita mengalami hambatan di depan sana, kita kuat untuk menghadapi itu dan terus bangkit untuk terus bisa memperkembangbiakan usaha kita. Yang kedua, memiliki kepribadian yang unggul. Yang ketiga, pandai berinisiatif. Jadi kita juga pandai dan berpikir kreatif, itu kunci banget kalau buat ingin mendirikan usaha. Terus yang keempat yaitu dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Itu. Terus di samping ada keterampilan dasar, kita juga harus memiliki keterampilan khusus. Yang pertama, keterampilan konsep. Jadi kita harus mempunyai keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Jadi sebelum kita membuat produk, kita juga perlu bikin konsepnya dulu sih. Gimana sih nanti kita mungkin dari pemasarannya, pembikinan produk, kita mau memilih material bahannya, kita juga perlu itu. Yang kedua, ada keterampilan teknis, yaitu keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. Yang ketiga, human skill, yaitu keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama usahawan. Jadi kita juga perlu itu
management skill itu. Oke, mungkin materi yang saya Bapak sampaikan seperti itu dulu. Nanti dalam pembelajaran kali ini nanti akan saya berikan link untuk referensi buat apa sih kewirausahaan itu, bagaimana dan hambatan apa saja yang ada dalam kewirausahaan tersebut. Saya akan bagikan linknya, nanti silakan nanti ditonton setelah pembelajaran kali ini. Terus tugas kegiatan belajar hari ini yaitu lakukan pengamatan dan kunjungan ke tempat seorang wirausaha yang sukses di dekat lingkungan Anda. Tanyakan bagaimana kiat mereka selaku wirausaha dalam meraih sukses, hambatan apa saja yang dihadapi dalam usahanya. Lalu catatlah hasil wawancara Anda dengan runtutan dan mintalah tanda tangan pada wirausaha yang bersangkutan. Atau langkah yang kedua yaitu amati video di YouTube tentang seorang wirausaha yang sukses dalam bidang kriya atau produk handmade, yaitu kerajinan tangan. Mungkin bisa sablon, bisa batik ataupun yang lain-lainnya. Di situ mungkin materi pembelajaran kali ini tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti dikirimkan per grup itu menjadi satu tugas, yaitu lalu dikirimkan ke Bapak. Nanti jangan lupa untuk menonton video yang Bapak akan share melalui WA. Nanti setelah itu amati dan catat apa saja sih yang terdapat dalam film tersebut. Setelah itu mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sekian. Kalau Bapak banyak ucap salah kata maupun perilaku yang lainnya, mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan berguna, lalu bisa dikembangkan untuk bisa yang bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, yaitu bisa tercapai. Amin. Banyak kata, banyak salah ucapan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan selalu semangat untuk terus belajar setiap hari.